Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dari judul besar yang sangat istimewa, yaitu tanda kita disertai oleh Roh Kudus. Sebab apa? Tidak semua orang Kristen Roh Kudus berkenan turun atas hidupnya. Bapak Ibu, dari video pelajaran yang ke-19 ini, saya memberikan judul Roh Kudus akan memberikan kewaspadaan kepadamu terhadap penyesatan. Bapak Ibu, kita baca lebih dulu. Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidup saudara dan saya, maka Roh Kudus itu akan memberikan kewaspadaan kepada saudara dan saya terhadap penyesatan. Mengapa saya memberikan judul seperti ini? Karena saya menyaksikan ketika Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, iblis mencobai dengan hal-hal yang dahsyat. Yang iblis yakin manusia pasti jatuh dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi? Yesus Kristus Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus punya kewaspadaan terhadap penyesatan. Nah, Bapak Ibu, hal ini juga akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Jika Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, maka apapun yang ada di dunia ini yang akan menyesatkan saya, Roh Kudus akan memberikan kepada saya suatu kewaspadaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia mengingatkan, hati-hati ya, di zaman akhir ini ya, di zaman akhir ini akan banyak muncul nabi-nabi palsu yang bisa buat mukjizat, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu dan lain sebagainya. Dan itu yang bilang Tuhan Yesus, bukan saya. Saya hanya menunjukkan dan dia memberikan perhatian. Hati-hati, dari buahnya lah kamu akan mengetahui. Nah, Bapak Ibu, jika Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, Anda tidak mudah kagum dengan seseorang yang hebat. Misalkan yang hebat adalah jemaatnya banyak, cabang gerejanya banyak, khotbahnya dahsyat. Bapak Ibu, hati-hati. Biasanya orang selalu berbicara
buah itu dikaitkan dengan jumlah pengikut yang besar. Kemudian cabang yang banyak, khotbah atau ceramahnya yang dahsyat. Nah, kewaspadaan di sini Bapak Ibu, yaitu memberikan kepada saudara dan saya, ya, kewaspadaan, yaitu kita akan melihat secara keseluruhan apa yang diajarkan oleh sang pembicara ini tadi, apakah ada sesuatu terkadang diselipkan oleh mereka pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari ajaran Kristus dengan tujuan mengkultuskan si pembicara ini tadi. Sehingga kalau Anda berbicara hanya patokannya, ya, parameternya, jemaat yang banyak, cabang gereja yang banyak, khotbah yang dahsyat, itu pasti keliru. Sebab Yesus Kristus Tuhan justru berkata pada ayat ke-21 sampai dengan 23. Saya bacakan kembali kepada saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bapak Ibu, orang yang berseru ini disertai dengan mukjizat dan lain sebagainya, pastilah Anda bisa simpulkan, jemaatnya pasti banyak, cabang gerejanya pasti banyak, khotbahnya pasti dahsyat. Tetapi apa yang dia katakan pada ayat 23? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah, digarisbawahi, mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu, muncul pertanyaan bagi kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus ini, mengapa Tuhan? Dia kan khotbah demi namamu, ajar Alkitab demi namamu, bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu. Tetapi mengapa Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah mengenal kamu. Hai pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Nah, Bapak Ibu, mengapa? Karena mereka mungkin berangkatnya awalnya melayani, sudah ingin mendapatkan sukses secara pribadi. Sehingga di dalam prakteknya pun mereka mengkondisikan, menempatkan dirinya sebagai fokus untuk didewakan oleh para pengikutnya. Dengan tujuan ujung-ujungnya adalah duit semata-mata dan keterkenalan diri pribadi. Cirinya seperti apa? Cirinya adalah banyak ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Banyak ajaran yang bertentangan dengan Tuhan Yesus yang diberitakan. Tetapi celakanya jemaatnya percaya. Saya ambil contoh. Ada banyak pembicara yang bilang di dalam khotbahnya dan jemaatnya bertepuk tangan mengaminkan bahwa pembicara ini bilang dia dibawa oleh Tuhan ke surga. Catat, dia dibawa oleh Tuhan ke surga. Mungkin bukan cuma satu kali, tetapi berkali-kali. Dan jemaatnya semakin percaya kepada si pendusta ini. Kenapa saya katakan pendusta? Sebab Yesus Kristus Tuhan pernah bersabda pada Yohanes pasal 3 ayat 13. Mari kita baca. Yaitu ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan Nikodemus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, huruf besar,
yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, Bapak Ibu, saya lebih percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan menganggap sampah, bohong jika ada orang bilang Yesus Tuhan bawa dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, pastilah Tuhan Yesus tidak akan melakukan hal yang kontradiksi dengan pernyataan dia. Sehingga saya lebih percaya dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri daripada orang tersebut yang bilang dia dibawa, sekalipun dia bilang dibawa Tuhan Yesus ya ke surga. Pasti ini bohong. Kemudian yang kedua, ada pendeta yang bilang dia dibawa ke neraka. Nah, mungkin dia ngerti kalau ke surga nanti ada yang protes, ya. Ayatnya ada. Dia bilang dibawa ke neraka. Dan videonya viral sekali. Bapak Ibu, ini juga bohong. Ini juga pendusta. Mengapa? Kita lihat. Ternyata Alkitab ini bisa menyingkapkan segala kebohongan manusia karena dia adalah Tuhan yang berfirman di dalam Alkitab kita. Kita lihat Lukas pasal 16, saya bacakan ayat 19 sampai 31. Panjang, enggak apa-apa, yang penting saudara paham ya, tidak terpotong ceritanya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, perhatikan Bapak Ibu, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham ayat 31, Anda stabilo semua. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, apa kepentingannya Tuhan bawa pendeta itu ke neraka? Karena firman Tuhan jelas berkata, percuma kalau orang tidak mau percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi, percuma walaupun
ada orang mati yang dibangkitkan datang kepada dia, dia pasti tidak akan percaya. Tetapi jemaatnya bertepuk tangan, ya, semakin mengagumi dan semakin mendewakan si pembicara yang berdusta berbohong ini. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya. Pengajaran yang seperti apa? Adalah pengajaran yang menista, menghujat Roh Kudus. Dengan maksud dia ingin menunjukkan betapa hebatnya dia, sehingga lewat pelayanannya dia, semua orang, baik anak-anak muda, remaja, maupun dewasa, itu bisa terima Roh Kudus. Bapak Ibu, sang pendusta tadi minta kepada jemaat, ayo yang di depan tangannya begini. Kemudian dia mulai meniupkan, pakai mic-nya yang di telinga ini, dia meniupkan. Terimalah Roh Kudus. Atau mungkin pakai mic yang dipegang, ya, seperti Benny Hinn. Terimalah Roh Kudus, ditiup. Bapak Ibu, kita baca dulu ya ayatnya. Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perhatikan ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu pendeta tadi tidak menyadari kedudukan dia. Bukankah dia sama dengan Anda dan saya, kita adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari debu tanah. Sedangkan Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan Sang Pencipta. Maka tidak selayaknya debu tanah ini bisa menjadikan Roh Kudus yang adalah Sang Pencipta itu seperti sebuah benda yang ditaruh di mulutnya dia dan kemudian diberikan kepada orang lain dengan cara ditiup. Saudara, ini adalah hujat kepada Roh Kudus. Dan yang mengakibatkan dosamu tidak akan diampuni jika ini selalu Anda praktekkan. Anda beritakan lagi terus-menerus. Dengan maksud dan tujuan, kamu akan didewakan oleh pengikutmu. Engkau pasti akan binasa, siapapun kamu orangnya. Mengapa? Sebab Roh Kudus itu juga adalah Sang Pencipta. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, ayat Alkitabnya bilang begini, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kata kita berarti bicara banyak, tidak satu, jamak. Ya. Sehingga saya berkesimpulan, itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, bukti lagi bahwa Roh Kudus adalah Sang Pencipta, adalah ungkapan dari Bunda Maria sebagai perawan yang kudus yang Tuhan berkenan pakai, apa yang dia mau katakan. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 35. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya bacakan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Judul bacaannya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika video ini memberkati Bapak Ibu yang senang belajar lewat video saya, berkenanlah Bapak Ibu membagikan kepada keluarga, kepada sahabat, saudara, teman-teman, serta saudara-saudara seiman lainnya, agar mereka juga beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.